Dr. Roy dan Dr. Tipa. Yang judul bukunya itu adalah Jokowi White Paper. Isinya di situ menunjukkan, menjelaskan dengan fakta akademis bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau itu benar, berarti penipuan terhadap rakyat Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta. Itu penghinaan bangsa ini. Ini merusak nama kita baik dalam lingkup kita maupun dunia internasional. Karena itu untuk memastikan itu kita mendesak Kabar Eskrim untuk menindaklanjuti buku itu. Kalau tidak benar, berarti penulis yang harus mempertanggungjawabkan. Dr. Roy dan Dr. Tipa. Yang judul bukunya itu adalah Jokowi White Paper. Isinya di situ menunjukkan, menjelaskan dengan fakta akademis bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau itu benar, berarti penipuan terhadap rakyat Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta. Itu penghinaan bangsa ini. Ini merusak nama kita baik dalam lingkup kita maupun dunia internasional. Karena itu untuk memastikan itu kita mendesak Kabar Eskrim untuk menindaklanjuti buku itu. Kalau tidak benar, berarti penulis yang harus mempertanggungjawabkan. Tapi kami kali meyakini itu benar. Hari itu kami meminta menuntut kepada Kabar Eskrim untuk ini. Karena kasus seperti ini di lingkup bawah atau di level bawah sudah terbukti. Ada anggota DPR itu bekas pelawak MI masuk tahanan 2 tahun. Ada kepala desa copot. Ini Jokowi presiden mana 10 tahun dan memimpin berusaha partai ini. Itulah tuntutan kami. Karena kedaulatan ada hilangkan dari rakyat. Nah, dan kami minta juga kepada Kabar Eskrim menyelidiki dan melaporkan kepada publik secara terbuka dan transparan. Jujur hasil dari penyelidikan ini, sampaikan kepada publik secara terbuka, secara transparan dan jujur. Itu tuntutan kami dalam surat tersebut. Itulah yang saya sampaikan, dan pada kesempatan ini juga saya informasikan. Selesai ini kami akan ke DPR, ke MPR, dan ke DPD menyampaikan surat, tapi agak terpisah. Kalau ini kita menuntut masalah ijazah palsu Jokowi, di sana kami menuntut anaknya Jokowi, yaitu Makjul dan Gibran. Itu wakil presiden ilegal, tidak sah. Itu yang kami sampaikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini bidang hukum dari MPPTI. Pak Dwi. Pak izin kalau boleh ditukar posisinya. Boleh. Silakan. Ini ya sudah tanda terimanya ya, sudah kan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sunarko, tentu kita berharap Bareskrim menindaklanjuti, mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan bukti-bukti yang telah ada. Bareskrim tidak bisa mendiamkan situasi seperti ini terus. Tidak bisa, karena apa? Bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh RRT ya, itu harusnya ditindaklanjuti. Kalau mau bicara soal bukti mempunyai kekuatan yuridis atau tidak, maka Bareskrim harus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bahkan kalau perlu, ijazah itu dibawa ke Puslapor. Ya. Kan punya laboratorium untuk melihat ijazah ini asli atau tidak. Jadi sekali lagi, ini harus dijalankan, proses hukum ini harus dijalankan dan harus dicari, dipastikan bahwa bukti ijazah Jokowi yang asli ada atau tidaknya harus dibuktikan oleh Bareskrim. Terima kasih. Ada tambahan
bahwa tadi disampaikan oleh Jenderal Sudarmo tentang bukti nyata terang benderang dari buku yang diterbitkan oleh NRD yaitu buku Jokowi Marteko. Disebutkan bahwa terang benderang lagi bahwa Roy Suryo sudah menemukan fotokopi dari KPUD usulan pada Jokowi tahun 2012 menjadi gubernur DKI dan di KPU tahun 2015 ketika Pilpres. Itu hanya fotokopi dan fotokopi itu palsu. Itu dibuktikan oleh NRD. Jadi ini meyakinkan bagi kami dari forum Purnawirawan ini bahwa ini benar-benar harus diusut. Ini penghinaan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu apa yang kami tuntut, dan ini juga tuntut terakhir adalah adili Jokowi, dan yang kedua nanti yang kami akan ke DPR majukan Gibran. Tidak ada pilihan lain. Kedua itu yang kami mintakan segera supaya itu bisa dilakukan. Terima kasih. Manusia ini udah menghina bangsa Indonesia. Jadi kita akan memberitahu dasar. Nah ini yang paling pertama dan penting. Pertama, waktu ada sebuah dumas atau laporan tanggal 9 dan 12 tahun 2024 soal jasa Joko Widodo, konteksnya jasa ya, bukan Jokowinya, itu dihentikan oleh DPP. Padahal penghentian itu tidak boleh dipenyelidikan karena diatur di KUHP 109. Penyelidikan, penyidikan yang bisa dihentikan adalah penyidikan. Kalau sudah naik menjadi tersangka, baru digelar di SP3. Yang kedua, konteks ijazah ini sebenarnya tidak harus ramai dan jatuh begini karena di Undang-Undang KIP di pasal 18 ayat 2 ya, pejabat publik wajib jika rakyat menginginkan untuk menunjukkan CV atau identitasnya, wajib di undang-undang tersebut. Tapi semua ini ditabrak. Itulah makanya jangan dibalik rakyat yang membuat gaduh, tapi siapa yang membuat gaduh. Mereka sudah mendapatkan gaji, fasilitas yang super dan luar biasa dari rakyat. Nah sekarang rakyat berharap apa beratnya untuk lanjut. Saya kira itu aja. Dan selanjutnya kita bisa tapi selanjutnya muka Kapolri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Kita ke tanda terima ya. Ini tanda terima Pak? Ya, tanda terima dari Baris Krim. Resmi dari terima. Gantian ya. Gantian ya. Ya. Kira-kira kenapa sekarang ini saat yang tepat untuk Forum Purnawirawan TNI menanyakan kasus ijazah ini? Ini bukan saat yang tepat, saat sebetulnya hampir terlambat, tapi nggak ada istilah terlambat. Karena kami berharap dengan ada berita yang bersebar di medsos bahwa ijazah Jokowi itu diragukan, bahkan banyak yang katakan memastikan, saya lah memastikan itu palsu. Harusnya Polri sudah bertindak. Ya. Terakhir bukunya RRT muncul, Jokowi White Paper. Tapi pikir saya udah karena itu kita bikin surat dari kabar Eskrim. Karena instansi yang berwenang untuk mengusut ini ada Baris Krim kan. Ya. Sedang kita ini menyampaikan hak kita karena kedaulatan ada di tangan pemerintah. Dan katanya hukum itu berlaku sama kepada setiap warga negara. Siap. Dan contoh seperti ini sudah banyak terjadi. Ada itu bekas pelawak yang jadi anggota DPR Miing, Ya. dia dihukum 2 tahun gara-gara ijazahnya palsu. Kepala desa beberapa banyak yang dicopot gara-gara itu. Ini presiden tak bermutu lagi 10 tahun memimpin perusahaan bangsa ini. Ini menghina bangsa, Oke. menghina Indonesia.